Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Afriansyah dengan NPM G1D022044. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan beserta jawaban yang telah diberikan pada mata kuliah di STL. Ini pada nomor yang pertama, nomor 2B1, memiliki soal, yaitu dalam bahasa Indonesianya, carilah nilai arus fasa IA, IB, dan IC serta arus netral IN untuk jaringan 3 fasa dengan beban tidak seimbang seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.17. Ini 2.17. Kita masuk pada pembahasannya. Di sini dalam langkah penjelasannya, kita pertama cari nilai arus fasa IA, IB, IC, dan IN-nya. Dimana mencari nilai arus IA-nya sama dengan VAN per ZA sama dengan 100 sudut 0 derajat per 10 sama dengan 10 sudut 0 derajat ampere. IB sama dengan VCN per ZC sama dengan 100 sudut 120 derajat per J3 sama dengan 3,33 sudut min 30 derajat ampere. Dan IC VCN per ZC sama dengan 100 sudut 120 derajat per min J4 sama dengan 25 sudut 210 derajat ampere. Selanjutnya, pada menghitung nilai arus IN, yaitu dengan menjumlahkan nilai IA plus IB dan IC, dimana nilai yang arus fasa ini kita cari dulu nilai, kita ubah dulu ke bentuk rektangularnya seperti ini, dimana bentuk rektangular dari 10 sudut 0 derajat yaitu 10 sudut J0, dan rektangular dari 33,3 sudut 0 sudut 3 min 30 derajat yaitu 28,87 min J 16,67 plus, dan nilai rektangular dari 25 sudut 210 derajat yaitu min 21,65 tambah J 12,5. Sini menghasilkan nilai 17,77 sudut min 13,6 derajat ampere. Di sini untuk penjelasannya perlu diperhatikan bahwa meskipun beban tidak seimbang, arus netral tidak nol. Dalam sistem seimbang, arus netral akan nol karena penjumlahan vektor dari 3 arus fasanya seimbang. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu hitung daya semu yang dikonsumsi oleh beban pada problem 2B1 pada masalah 2B1 sebelumnya. Di sini pada pembahasannya, pada langkahnya, pertama hitung daya semu untuk setiap fasa S sama dengan V kali I, dimana I adalah konjugat kompleks dari I. Untuk fasa A nilainya 1000 VA volt ampere. Untuk SB nilainya min 288,6,5 min J166,5 volt ampere, dan SC nilainya 2165 tambah J1250 volt ampere. Setelah itu maka dapat dihitung nilai S totalnya dengan menjumlahkan dari setiap fasanya dan menghasilkan nilai 278,5 min J416,5 volt ampere. Dan pada hasil akhirnya di sini terdapat nilai S totalnya
dari akar dari 278,5 kuadrat tambah 416,5 kuadrat sama 500 volt ampere. Jadi daya semu total yang dikonsumsi oleh beban adalah 500 volt ampere. Daya semu total yaitu 500 volt ampere lebih kecil dari jumlah aritmatika daya semu setiap fasa 1000 tambah 333 tambah 2500 sama dengan 6833 volt ampere karena penjumlahan vektor. Selanjutnya pada soal yang ketiga yaitu artinya sebuah motor induksi 3 fasa 60 HP 440 volt beroperasi pada faktor daya 0,75 lagging. Carilah daya aktif, reaktif, dan semu yang dikonsumsi per fasa. Temukan nilai R dan Jx jika motor dimodelkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.18. Di gambar ini untuk caranya menghitung diberikan motor 60 HP 3 fasa tegangan 440 volt, faktor daya atau PF yaitu 0,75 lagging. Nah, untuk langkah-langkahnya pertama, konversi daya mekanik ke daya listrik. P total sama dengan 60 HP kali 746 watt per HP sama dengan 44,760 watt. Daya aktifnya per fasa sama dengan P total per 3 sama dengan 14,920. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai S sama dengan P dibagi cos flux sama dengan menilai hasil 19,893 volt ampere per fasa. Selanjutnya hitung Chi dimana akar dari S kuadrat min P kuadrat menghasilkan nilai 13,262 var per fasa. Selanjutnya menghitung impedasi ekuivalen per fasa. Tegangan fasa netral 440 bagi 440 seperti pada gambar ini, dan menghasilkan R-nya 3,25 ohm, X-nya sama dengan 3,25 ohm. Jadi impedasi motor Z sama dengan 3,25 plus J 3,25 ohm per fasa. Faktor daya lagging menunjukkan bahwa beban bersifat induktif yang umum untuk motor induksi. Selanjutnya untuk soal yang keempat, dengan artinya ulangi problem 2B3 jika efisiensi motor adalah 85%. Di sini jika dengan efisiensi 85%, daya input 60 kali 746 per 0,85 sama dengan 52658 watt. Daya input per fasa 52,658 watt per 3 sama dengan 17,553 watt. Dan seperti sebelumnya dihitung nilai dari S, V, R, dan Z, X seperti pada gambar yang ditunjukkan pada layar, dan menghasilkan nilainya yaitu 2,76 plus J 2,76 ohm per fasa. Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu dengan arti ulangi problem 2B4
Kita ulangi untuk soal yang kelima, yaitu ulangi problem 2B4 jika faktor daya adalah 0,75 lagging. Pada pembahasannya di sini diberikan motor 60 HP 3 fasa tegangan 440 volt, faktor daya PF 0,75 lagging, seperti pada soalnya. Ya, efisiensi tetap seperti 2B4 85%. Dicari dulu seperti sebelumnya nilai S dengan menghasilkan nilai 2/658 per fasa. Seperti ini dengan hasil daya input per fasanya yaitu 25,0075 volt ampere ini, dan daya reaktif per fasa yaitu nilai dari Q-nya itu ini 17,909 VAR. Nilai hasilnya R-nya sama 440 kuadrat kali 0,7 per 2,658 sama dengan 2,58 ohm. H-nya 440 kuadrat plus 0,714 per 3,727 sama dengan 2,63 ohm, dan menghasilkan nilai Z-nya yaitu 2,58 J2,63 ohm per fasa. Perbedaan utama dengan problem 2B4 pada soal sebelumnya yaitu daya semu meningkat karena faktor daya yang lebih rendah, daya reaktif meningkat signifikan karena faktor daya yang lebih rendah, dan yang ketiga yaitu komponen reaktif X dari impedasi ekuivalen sekarang lebih besar dari komponen resistif R. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.